pagi, shalom semuanya. Saya mengajak pagi ini, mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-13. Kitab Mazmur pasal yang ke-13. Saudara, saya bisa membagi kitab Mazmur pasal 13 ini menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu di ayat 1 sampai dengan ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Ada beberapa kali kata berapa lama lagi. Mazmur 13 ini merupakan sebuah doa tangisan Daud di dalam penantian karena dia merasakan bahwa Tuhan seperti tinggal diam. Tuhan seperti tidak melakukan apa-apapun. Dia merasakan sepertinya Tuhan meninggalkan dia. Dia merasakan bahwa musuhnya semakin merajalela. Jadi bagian pertama dari kitab Mazmur pasal 13 ini pada ayat 2 dan 3 adalah merupakan sebuah ratapan, yaitu bagian pertama. Bagian yang kedua yaitu di ayat yang keempat, di mana ayat 3 dan ayat keempat, di mana berbicara tentang Daud itu menaikkan permohonan. Ayat yang keempat, ayat keempat sampai yang kelima. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Bagian kedua dari Mazmur 13 adalah sebuah permohonan, yaitu di ayat yang keempat dan kelima. Sedangkan ayat yang keenam ini berbicara tentang respon Daud di dalam penantian. Inilah yang akan menjadi fokus saya pada pagi hari ini, saudara. Saya percaya banyak dari kita mengalami seperti Mazmur 13. Saya percaya bahkan sampai saat ini juga banyak dari kita sedang menunggu. Dan sebuah pertanyaan yang selalu kita naikkan kepada Tuhan, sampai kapan Tuhan? Sampai kapan keadaan ini nggak berubah? Sampai kapan Tuhan akan turun tangan? Sampai kapan breakthrough akan terjadi? Inilah sebuah doa yang dinaikkan oleh kita semua, sama seperti part 1 bagian pertama dari doa Daud di ayat 2 dan 3. Dan kemudian sama seperti Daud, kita juga menaikkan permohonan, tolong dong Tuhan, biar musuhku tidak bersuka cita atas aku, tolong Tuhan buka jalan, sebuah doa yang kita naikkan. Nah, apa yang dilakukan oleh Daud sebagai respon di dalam masa penantian? Kalau saudara dan saya sedang dalam masa penantian, menunggu breakthrough, menunggu pertolongan Tuhan, mari kita belajar bagaimana Daud memberikan sebuah respon, bagaimana Daud cara menghadapinya untuk supaya dia tetap kuat di dalam masa penantian. Nah, terus terang perjalanan iman itu merupakan perjalanan yang nggak mudah. Bayangkan seperti Abraham harus menunggu anak perjanjian sampai 25 tahun. Bayangkan bagaimana Daud menunggu penggenapan janji Tuhan mengenai dia akan diangkat menjadi raja. Bagaimana bayangkan Yusuf juga harus menunggu sekian lama sebelum dia mengalami penggenapan apa yang Tuhan janjikan. Nah, masalahnya di dalam penantian itu keadaan makin tambah parah. Di dalam masa penantian itu tekanan semakin besar. Itu yang membuat orang-orang yang mengalami masa penantian itu tidak kuat, karena di dalam penantian itu godaannya banyak sekali, terutama pressure-nya. Nah, apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia melihat, saudara sudah membaca dari beberapa pasal sebelumnya, selalu Daud berbicara tentang musuh yang merajalela. Daud berbicara tentang orang-orang yang menekan. Daud berbicara tentang mulut-mulut jahat yang memfitnah, yang memburukkan dia. Dan dalam teriakannya terus-menerus keadaan semakin bertambah buruk.
Nah, apa yang dilakukan Daud sampai kuat di dalam masa penantian? Nah, saya mau fokus pada ayat ke-6, terutama pada beberapa versi terjemahan, saudara, karena menarik sekali dalam beberapa versi terjemahan. Salah satunya di dalam bahasa Inggris, yaitu versi The Message, saudara. Di dalam versi The Message, saya akan bacakan versi Inggrisnya pada saudara ya. I have thrown myself headlong into your arms. Aku membawa diriku masuk ke dalam pelukanmu. I am celebrating your rescue. Aku merayakan penyelamatanmu. And singing at the top of my lungs, saya menyanyi segenap hati. I'm so full of answered prayer. Saya penuh kenyang dengan doa yang terjawab. Nah, di dalam versi The Message, pada kalimat yang terakhir, itu dituliskan, I am so full of answered prayers. Saya kenyang, aku kenyang dengan doa-doa yang terjawab. Wow, ini sebuah hal yang menggembirakan. Aku dikenyangkan, aku kenyang oleh doa-doa yang terjawab. Nah, menariknya juga di dalam versi lain, yaitu TPT, ya, saudara, ada satu versi, yaitu yang namanya The Passion Translation. Nah, itu kalimat-kalimat yang terakhir. Jadi 3 kalimat yang pertama hampir mirip. Dia berbicara tentang I have always trusted in your kindness. Jadi aku percaya kepadamu, sama seperti di versi bahasa Indonesia. Kita baca sebentar ya versi bahasa Indonesia. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Dalam versi The Passion hampir mirip. I have trusted. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Hampir mirip. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Nah, di dalam versi The Passion Translation itu ada kata-kata menarik, dituliskan begini, for in all of this you have strengthened my soul. Dalam bahasa Indonesia artinya di dalam semua inilah, di dalam semua ini. Di dalam apa? Di dalam 3 hal yang dia sebutkan sebelumnya. 3 hal apa? Di bahasa Indonesia adalah kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan, dan aku mau bernyanyi. Jadi 3 item di atasnya, lalu Daud menuliskan begini menurut versi The Passion Translation, for in all of this, di dalam semuanya ini, engkau telah menguatkan jiwaku. Saya menangkap satu hal, bagaimana cara Daud menguatkan hatinya. Itu saya temukan bagaimana cara Daud menguatkan hatinya. Karena dia bilang, in all of this, dalam semuanya ini, melalui semuanya ini, engkau menguatkan jiwaku. Melalui apa? 3 hal yang dia mention, dia sebutkan sebelumnya. Nah, di dalam versi The Message juga disebutkan, aku menjadi kenyang dengan doa-doa yang terjawab. Bagaimana cara Daud bisa menjadi kenyang dengan doa-doa yang terjawab? Ini yang membuat saya menemukan satu perenungan bahwa bagaimana cara Daud kuat jiwanya di dalam masa penantian. Bagaimana caranya sehingga pada akhirnya Daud boleh dikenyangkan dengan doa-doa yang terjawab. Bagaimana pada akhirnya Daud menang melalui masa penantian yang berat. Nah, ada 3 hal yang disebutkan di ayat yang ke-6. 3 hal ini yang rupanya menguatkan Daud selama masa penantian. 3 hal inilah yang membuat Daud menjadi menang, akhirnya menemukan jawaban doa. 3 poin apa? Yang pertama di dalam bahasa Indonesia, kepada kasih setiamu aku percaya. Jadi poin yang pertama, aku percaya kepada kasih setiamu. Poin yang kedua, di bahasa Indonesia, hatiku bersorak-sorak. Poin yang ketiga adalah aku mau menyanyi untuk Tuhan. Saya akan membacakan poin yang pertama terlebih dahulu. Dalam versi bahasa Inggris adalah I have trusted. I have trusted. Aku percaya. Saudara,
Amsal 4, kita melihat sebentar ya. Amsal 4, ayat yang ke-23. Mari kita buka Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat 23, jagalah hatimu, ternyata kata hati di sini berbicara tentang pikiran. Nah, ketika saya membaca I have trusted, aku mempercayai. Nah, ini lebih berbicara tentang area pikiran. Kenapa sih kita itu ragu dengan Tuhan? Yang diserang adalah pikiran kita. Kenapa? Karena ketika kita melihat fakta, pikiran kita mulai memakai nalar. Kita mulai memakai logika. Nah, saya melihat area poin pertama dari hal yang menguatkan Daud adalah berbicara tentang pikiran. Dengan kata lain, dia memutuskan supaya pikirannya itu nggak mengikuti nalarnya dia. Dia memutuskan supaya pikirannya itu lebih mengikuti ke Tuhan daripada ke nalar. Saudara, banyak keraguan itu muncul karena menyerangnya di pikiran, di logika, di nalar. Makanya kenapa ketika kita melihat fakta, kita mulai berpikir, mungkinkah terjadi mukjizat? Nggak masuk akal. Bagaimana orang mandul bisa hamil? Nggak bisa. Itu nalar kita. Kemudian ketika dokter mengatakan, nggak ada jalan keluar, tinggal tunggu waktu. Logika kita akan berpikir, dunia medis mengatakan sudah tidak tertolong. Itu yang dilakukan. Jadi area pertama, bagaimana cara Daud menguatkan hatinya menguatkan dia di dalam masa penantian adalah dengan pikiran. Kita baca Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Di dalam Filipi pasal yang keempat, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi saudara, yang diajarkan oleh Daud bagaimana cara dia meresponi penantian sehingga dia tetap kuat adalah dia selalu berusaha untuk memikirkan yang baik. Nah, dalam hal ini dituliskan di dalam bahasa Indonesia, aku percaya kepada kasih setiamu. Saya menganggap bahwa inilah yang selalu dipikirkan oleh Daud. Daud selalu memikirkan bahwa Tuhan itu baik. Daud selalu memikirkan bahwa Tuhan itu sayang sama dia. Daud selalu memikirkan bahwa Tuhan itu berkuasa. Jadi alih-alih memikirkan gak mungkin karena kata dokter sudah tidak bisa, maka seperti posisi Daud memikirkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin Tuhan kerjakan. Tidak ada yang Tuhan tidak bisa lakukan. Jadi Daud mendisiplin kepada pikirannya. Beberapa waktu yang lalu saya berbicara di sebuah komunitas, di sebuah gereja, tentang firman Tuhan yang mengatakan sebagaimana seseorang berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Jadi sebagaimana seseorang berpikir, nah Anda lihat, berpikir dalam hatinya. Berarti ini bicara tentang hati itu yang kita selalu bilang, aku nggak percaya, aku ragu. Selalu kita ngarahkan ke hati. Padahal sebetulnya bukan berbicara tentang hati, tetapi lebih berbicara tentang kepikiran. Jadi, sebagaimana seseorang berpikir. Nah, Alkitab menuliskan apa yang kita pikirkan. Sebagaimana yang kita pikirkan, itulah kita. Saudara, kalau kita selalu berpikir bahwa bagaimana mungkin secara kesehatan dia tidak mungkin, secara umur dia tidak bisa,
Secara sistem pemerintahan sudah tidak mungkin. Apa saja rasio kita bekerja. Filipi pasal 4 mengajarkan, pikirkan yang baik. Pikirkan tentang kebaikan Tuhan. Di dalam ayat 6 dituliskan, aku memikirkan, kalau boleh saya terjemahkan dengan versi yang lain, bahwa ketika Daud berkata, aku percaya, dia berkata, aku memikirkan kasih setiamu. Aku memikirkan kebaikan-kebaikanmu. Di dalam versi The Passion dituliskan, I have always trusted in your kindness. Aku memikirkan tentang kebaikanmu. Setiap kali di dalam masa penantian dan saya mulai meragukan, wajar dan normal namanya manusia itu mulai berpikir, karena apalagi kalau penantiannya terlalu lama, kita mulai berpikir, ditolong nggak ya? Bisa terjadi nggak ya mujizat? Mungkinkah ada terjadi perubahan nggak ya? Masih adakah harapan untuk saya? Mungkin kita berpikir seperti itu, saudara. Nah, yang saya lakukan untuk menguatkan hati saya pada waktu, menguatkan iman saya pada waktu masa penantian, saya selalu katakan begini, Tuhan itu seorang papa. Nggak mungkin papa itu tinggal diam kalau lihat anaknya nangis. Nggak mungkin papa itu tinggal diam melihat anaknya lagi butuh kayak gini. Itu yang selalu membuat saya mengalami breakthrough. Misalnya soal rumah, saya selalu waktu itu mengencourage diri saya sendiri, menguatkan iman saya. Saya tuh bilang begini, saya aja yang nggak sempurna, sangat peduli sekali, akan berjuang mati-matian untuk bisa memberikan anak saya rumah. Karena saya nggak mau anak saya lontang-lantung, karena saya nggak mau anak saya hidupnya nggak jelas. Saya bila perlu mau kerja kayak apa, saya akan lakukan, asal saya bisa memberikan anak saya rumah. Kalau saya aja yang banyak cacat bisa berpikir seperti itu, apalagi Tuhan, dia adalah papa saya. Saya percaya, saya melihat bahwa dia tidak mungkin akan tega. Itu yang ada di dalam pikiran saya. Jadi saya mengajak kita semua yang dalam masa penantian, pikirkan lagi tentang kebaikan Tuhan. Pikirkan lagi tentang hatinya Tuhan. Pikirkan lagi tentang cintanya. Alkitab mengatakan begini, kalau nyawanya saja dia tidak tahan, apalagi yang lain. Alkitab juga menuliskan, siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Saudara, itu yang selalu saya bekali di dalam pikiran saya, supaya saya kuat itu menghadapi Tuhan. Saya kuat di dalam berjalan dengan Tuhan, di dalam iman saya. Saya mengajak saudara semua pagi hari ini, bagi Anda yang sedang di dalam masa penantian, perlengkapi pikiran. Bukankah Alkitab berkata, menuliskan berkali-kali bahwa pikiran itu seperti kubu yang dibangun oleh iblis ya. Kadang-kadang kita mengizinkan terlalu banyak iblis untuk mendominasi pikiran kita daripada kita mengizinkan Tuhan yang mendominasi. Jangan melihat berdasarkan apa yang di depan mata, tetapi bekali dengan pikiran-pikiran yang Tuhan itu. Bekali dengan pikiran-pikiran bahwa Tuhan itu tidak mungkin dengar. Bekali dengan pikiran-pikiran yang indah. Bekali dengan pikiran-pikiran yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, itu yang membuat Daud menjadi kuat. Hal yang kedua, dituliskan begini oleh firman Tuhan. Hatiku bersorak-sorak. Nah, Anda lihat di dalam ayat kedua, nah ini benar-benar bicara tentang hati. Jadi kalau kalimat yang pertama bicara tentang pikiran, I have trusted. Yang kedua bicara tentang hati. Artinya bagaimana? Saudara coba kita buka Filipi 4. Kembali lagi ke kitab Filipi, pasal yang keempat lagi, ayat yang keempat. Di dalam Filipi, pasal yang keempat, ayat yang keempat. Firman Tuhan menuliskan begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kata bersukacitalah ditulis dalam bentuk imperatif, artinya bentuk perintah, katalah. Nah mungkin saudara berkata begini, uang bersukacita mana bisa lah, kalau lagi sumpek mana bisa suruh bersukacita lah, orang lagi tertekan mana bisa bersukacita. Tetapi kenapa dalam bahasa Indonesia dituliskan dengan kata lah yang berarti itu sebuah perintah. Berarti bersukacita adalah sebuah keputusan. Bersukacita bukan dikontrol oleh perasaan. Keputusan untuk bersukacita. Jadi, saudara, pikiran kita mungkin lagi ruwet kemana-mana.
hati kita akhirnya jadi sumpah, jadi stres. Nah, Daud mengajarkan, mungkin pikiran masih kadang-kadang balik lagi ke fakta, balik lagi ke masalah. Mari kita ambil keputusan. Pikiran boleh masih ruwet, tapi hati ini kita putuskan, aku mau sukacita. Aku mau tertawa, aku mau happy-happy. Tetapi kenapa saya percaya di urutan kedua, saya enggak percaya semua itu kebetulan. Karena saya yakin pikiran ini coba pada waktu Anda sumpek nih dalam masa penantian, coba kembalikan pikiran. Lihat kebaikan Tuhan dulu-dulu. Iya ya, Tuhan dulu ajaib loh bikin mujizat. Kalau kayak gini aja Tuhan bisa tolong. Apalagi yang seperti ini, pasti nggak beda. Di sini akan jauh lebih gampang bagi Tuhan untuk melakukan. Jadi ketika pikiran kita dibekali dengan memikirkan yang baik, maka reaksi selanjutnya itu akan mengaruh di hati. Sehingga saudara bisa nggak sumpek lagi, bisa lebih gampang tertawa, bisa lebih gampang tersenyum. Ini cara Daud menguatkan kepercayaannya, menguatkan dirinya. Dan yang ketiga, di dalam Mazmur pasal 13 ayat yang ke-6, di dalam Mazmur dituliskan, I will sing, aku akan menyanyi. Sama saudara, di dalam terjemahan yang lain juga, I will sing. Nah, Anda lihat yang ketiga yang dilakukan oleh Daud adalah melibatkan mulut. Melibatkan mulut. Jadi mulut Daud juga bertindak. Pikiran dibekali dengan pikiran-pikiran yang baik tentang Tuhan. Kemudian hati akhirnya bisa memutuskan untuk bersukacita. Karena kita melihat, iya ya, Tuhan itu baik, dia tuh papa. Nggak mungkinlah papa itu tega melihat aku nangis terus. Akhirnya ketika pikiran kita berubah, hati kita juga berubah. Jadi kita misalnya mulai lebih tenang, kita bisa mulai lebih happy, kita mulai bisa lebih sukacita. Dan ketika kita bisa lebih sukacita, mulut kita pun dikeluarkan kata-katanya. Kata-kata apa? Tuhan baik. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Buka Roma pasal yang ke-10. Kita lihat kitab Roma pasal yang ke-10. Kita lihat ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi bicara tentang mulut. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu aku diselamatkan. Ayat 10, ini fokusnya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi saya percaya pikirannya jadi benar, sehingga hatinya juga benar. Kemudian ada tahap ketiga yang harus dilakukan. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi pikiran percaya, hati bisa sukacita, mari kita akhiri dengan mulut kita mendeklarasikan. Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan akan selalu memberikan pertolongan. Daud di dalam The Passion Translation ada satu penambahan kalimat yang tidak ada di terjemahan yang lain, tapi pada waktu saya membaca kalimat ini, saya juga merasa diberkati. Jadi setelah Daud berbicara tentang aku akan percaya kepada kebaikanmu, aku akan bersuka hatiku akan bersorak-sorak, dan aku akan menyanyikan nyanyian pujian, dan di dalam semua ini engkau menguatkan jiwaku, diakhiri dengan sebuah kalimat begini luar biasa. My enemies say that I have no savior, but I know that I have one in you. Musuhku berkata bahwa aku tidak punya penyelamat, tetapi aku tahu aku punya satu penyelamat, yaitu saudara. Dia mengakhiri dengan sebuah declaration, kata-kata iman, kata-kata pengakuan. Musuhku bilang nggak ada pertolongan, ya aku tahu pertolonganku ada di dalam. Musuhku bilang dan tertawa karena
aku tidak akan ada. Tapi aku percaya aku punya penyertaan, yaitu saudara, engkau dan saya yang dalam masa penantian, mari pagi hari ini kita belajar. Saya percaya memang masa penantian itu tidak mudah. Menunggu Tuhan semakin lama semakin tidak gampang. Tetapi ini yang dilakukan oleh Daud, dia membekali pikirannya, jangan fokus kepada fakta yang semakin ruwet. Jangan fokus kepada masalah terus sehingga saudara makin terpuruk dan down. Tapi mari alihkan pikiran saudara tentang kehebatan Tuhan. Alihkan pikiran saudara kepada apa yang Tuhan sudah pernah lakukan di hidup kita. Mari alahkan pikiran saudara tentang kebaikan dan sayangnya Tuhan sebagai seorang Bapa ke kita. Dengan memperlengkapi pikiran kita dengan semua ini, kita menjadi bangkit kembali imannya. Kemudian sehingga hati kita tidak berat, hati kita bisa bersukacita, dan pada akhirnya keluarlah dari mulut Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Aku yakin jalan penyelamatan itu. Mari kita akhiri dan kita ucap syukur pagi hari ini. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Hamba percaya Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan untuk melewati masa-masa penantian. Kami percaya mungkin masa penantian nggak mudah. Tetapi biar pagi hari ini pikiran kami kembali kepada kebaikan Tuhan. Pikiran kami dikembalikan kepada hal-hal yang ajaib yang Tuhan pernah lakukan kepada kami di masa yang lalu. Kalau dulu Engkau melakukannya, sekali lagi Engkau juga akan melakukan mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biar hati kami boleh bersukacita dan mulut kami mengaku, maka kami akan diselamatkan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati untuk perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, inilah tubuh-Mu yang telah dipecah bagi kami. Ini adalah sebuah bukti yang sempurna bahwa kasih-Mu buat kami adalah kasih yang tanpa batas. Saat Engkau memberikan diri-Mu Tuhan, dengan merelakan tubuh-Mu disalib, dengan merelakan tubuh-Mu dihancurkan. Kami percaya pada saat itu juga Engkau telah mempersiapkan jalan kemenangan. Dan ketika Engkau bangkit Tuhan, kami tahu semuanya sudah selesai. Kami sembuh, kami diberkati. Tubuh yang kami hidupi sekarang adalah tubuh di dalam kemenangan dan kebangkitan Kristus. Kami makan dengan iman percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan dengan mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Inilah darah-Mu, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kami. Kami telah dimerdekakan. Kami didamaikan. Segala dosa dan pelanggaran kami tahu membuat kami tidak layak. Tetapi karena kemurahan-Mu kami dilayakkan. Sehingga kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Kami boleh datang kepada tata kasih karunia. Dan kami boleh menerima kemurahan-Mu yang berlimpah. Darah Yesus mengalir di dalam seluruh tubuh kami. Sehingga juga mengalirkan kemerdekaan, kesembuhan, berkat, dan kebebasan. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita minum sama-sama. Terima kasih Bapa buat tubuh dan darah-Mu. Segala kemuliaan, hormat, dan pujian hanya buat nama Yesus selama-lamanya. Haleluya. Amin.